Shalom para kulers yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam KTM. Di dalam Community of Love, kita bersatu hati untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Kita sedang menjalani sebuah dimensi yang baru di tengah situasi dunia yang dicekam oleh pandemi virus corona, krisis ekonomi, dan berbagai masalah kehidupan yang melanda segala lapisan masyarakat. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani di tengah badai yang melanda dunia? Bukankah kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan walaupun dunia semakin rusak? Dan umat Tuhan harus tetap bercahaya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Jawabannya ada pada kehidupan berkomunitas sebagaimana ditunjukkan oleh para rasul di Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Para rasul tetap menjaga kehidupan rohani para jemaat Tuhan dalam persekutuan dan pengajaran dan doa. Setiap hari mereka memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, lewat persekutuan di komunitas, kita membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. House of Glory mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dan mengikuti pemuritan di komunitas kasih atau Community of Love agar kita tetap mengalami pertumbuhan rohani. Kerinduan Allah Bapa bagi kita semua adalah agar kita mengalami pertumbuhan dan berbuah, sekalipun di tengah dunia yang sedang mengalami krisis besar. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11-16 terkandung tujuan dari pemuritan ini yang ditulis demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, lewat pemuritan ini, kita akan mencapai 4 hal. Yang pertama adalah kesatuan iman. Ini berarti mencapai kesamaan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan juga mencapai kesatuan pemahaman tentang apa yang kita yakini di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah mencapai kedewasaan penuh, agar kita semakin teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan, dan sekaligus mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Dan yang keempat adalah supaya kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu berarti kita menjadi serupa dengan Kristus. Lewat pemuritan ini, saudara-saudara akan mengalami kehidupan yang bergairah oleh karena hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga baik. Semakin hari engkau semakin mengenal Tuhan Yesus. Dari pengalaman rohani bersama Tuhan dan sahabat di komunitas kulmu, engkau akan bersaksi memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Di Lukas 21 ayat 36 ada tertulis, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Bagaimana kita bisa berjaga-jaga di tengah zaman yang penuh pencobaan ini? Lewat komunitas Cool, kita bisa saling menjaga. Dan lewat pemuritan ini kita senantiasa diingatkan
dan belajar untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Ikutilah pemuritan ini dengan setia dan saksikanlah pengalaman rohanimu kepada banyak orang, agar dunia yang gelap ini melihat cahaya terang Kristus lewat hidupmu. Jadi marilah kita ikuti pemuritan di Kul. Kiranya kita semua mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah bagi Tuhan, serta semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Haleluya! Selamat mengikuti pemuritan Kul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sobat-sobat Kulers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan memulai pemuritan di Kul, dan hari ini kita akan membahas dari sesi yang pertama, itu bertemakan tentang kelahiran yang baru. Saudara-saudara, lewat pemuritan ini sangat diharapkan saudara bisa mengalami pertumbuhan. Biarlah kerohanian kita semakin hari semakin baik, kita bertumbuh, bahkan akhirnya kita bisa berbuah. Tentunya berbuah bagi Tuhan dan juga berbuah bagi sesama kita. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang pertumbuhan, mari kita lihat tanda-tanda daripada kehidupan. Sebuah tanda kehidupan itu dimulai dari adanya kelahiran. Tanpa kelahiran tidak ada kehidupan, apalagi pertumbuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa menjadi murid yang berhasil, mari kita simak dengan baik setiap pelajaran yang akan dibagikan kepada saudara-saudara. Kita sangat berharap lewat Kul yang saudara ikuti, saudara bisa bertumbuh dan pada akhirnya memenangkan jiwa. Nah, mari saudara-saudara, saya akan memulai. Kelahiran baru adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani kita. Sama halnya tidak akan ada kehidupan di dunia ini untuk segala makhluk hidup kalau tidak dimulai dengan sebuah kelahiran. Kelahiran baru di dalam kehidupan rohani kita itu sangat penting. Itulah awal mula dari semuanya perjalanan hidup secara rohani. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, di situ Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Sebuah kelahiran baru itu dimulai secara rohani adalah ada benih yang jatuh ke tanah, kemudian dia mati, tetapi dia melahirkan tunas yang baru. Dalam kehidupan rohani kita, seperti biji yang ditaburkan, seperti benih yang ditaburkan. Itu adalah benih firman Tuhan, Injil Kristus. Yang pertama kali kita dengar, kemudian itu masuk dalam hati kita, dan kemudian benih itu timbul, bertumbuh. Saudara-saudara, suatu hari seorang pengajar, seorang tokoh agama Yahudi bernama Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya. Dia bertanya tentang kerajaan sorga. Kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan sorga kalau ia tidak dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Apa mungkin saya masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Apa yang dia pikirkan adalah hal-hal yang jasmani. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang rohani. Seseorang yang mau mengalami kerajaan Allah, yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, dia harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan Tuhan Yesus terangkan kepada Nikodemus tentang kelahiran baru. Saudara, mari kita periksa hidup kita, apakah kita sungguh mengalami kelahiran baru? Mungkin bahkan ada yang masih bertanya, apa itu kelahiran baru? Nah, saudara-saudara,
Tadi dikatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, ia akan menumbuhkan tunas yang baru, dan kemudian tunas itu bertumbuh dan menjadi pohon. Kalau dia gandum, dia menjadi tanaman gandum, dan pada waktu dia udah dewasa, dia akan melahirkan bulir-bulir gandum yang begitu banyak. Dari satu bulir tumbuh begitu banyak bulir. Saudara, dalam kehidupan rohani kita, kelahiran baru itu dimulai dari kita mati terhadap dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin bisa mengalami ini kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menginsafkan kita akan dosa. Dan ketika kita mendengarkan Injil diberitakan kepada kita, hati kita menerima Injil itu, maka Injil itu seperti benih yang ditaburkan. Dia akan masuk dalam hati kita, dan hati kita ini seperti tanah. Kalau kita biarkan hati ini digembur, tanah hati ini menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan, maka benih itu akan tumbuh dengan subur. Dan saudara, yang pertama itu adalah kita harus mati terhadap dosa. Sebenarnya kita ini semua adalah orang-orang hukuman, terhukum mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menebus hidup kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada jalan keluar, tidak ada kehidupan. Karena anugerah Allah Bapa yang memberikan Yesus Kristus untuk datang dan menebus, mati di kayu salib, sehingga segala dosa-dosa kita itu ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Dan barang siapa yang bertobat sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka hidupnya akan berubah. Dia akan berubah dari kematian kepada kehidupan. Disitulah terjadi kelahiran baru. Nah, saudara, kelahiran baru itu adalah sebuah proses. Proses dari pertobatan pertama, dan Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa bertobat dan mengaku dosanya, maka Allah kita akan mengampuni kita. Setelah kita bertobat, kita akui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kemudian kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Dalam proses kita mengakui Tuhan Yesus, dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa pengakuan kita itu sangat penting. Dengan hati kita percaya kita dibenarkan, tetapi kita juga harus mengaku dengan mulut. Karena ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan memperoleh keselamatan. Nah, setelah itu, iman kita yang sudah tumbuh ini harus kita jaga dan kita lakukan. Dan bukti daripada iman kita kepada Tuhan Yesus adalah kita memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya, dan memberikannya itu dengan diteguhkan lewat baptisan. Baptisan itulah langkah iman pertama kita. Saudara-saudara, inilah proses daripada kelahiran baru itu. Dari materi yang sudah diberikan kepada saudara-saudara, saudara bisa membaca di sana langkah-langkah kelahiran baru. Ada pertobatan, kemudian percaya pada Tuhan Yesus, dan kemudian memberi dirimu dibaptis. Dan di situ ada ayat-ayat yang perlu saudara baca. Ada Yesaya pasal 30 ayat 15, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10, dan Roma pasal 8 ayat 15. Kemudian Galatia pasal 4 ayat 6. Saudara silakan membaca seluruh ayat itu, karena itu ayat-ayat yang sangat penting bagi kita semua. Lewat ayat-ayat itu saudara akan diteguhkan dan saudara akan tahu kebenaran yang daripada Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan pada kita semua untuk menjadi tuntunan buat kita. Yang pertama, sadarkah kita bahwa kita diperanakan dalam dosa?
dan bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus untuk pengudusan. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini semua manusia terlahir sebagai orang yang berdosa. Dengan kata lain, begitu kita lahir ke dunia, kita sudah menjadi orang hukuman yang harus menerima kematian karena dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih setia Tuhan itu sangat besar. Oleh sebab itu, jangan menyanyiakan waktu yang ada. Selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita periksa hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa segala dosa-dosa ini, kalau bukan Tuhan yang mengampuni, siapa yang bisa mengampuni? Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus akui dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan lain. Saudara mau membakar korban yang ada, korban hewan itu tidak sempurna. Setiap kali kita berbuat dosa, apakah kita harus menyembelih korban? Atau apa yang bisa menebus kehidupan kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosa kita. Tidak ada harta kekayaan apapun yang bisa menebus dosa kita. Hakim yang agung, yaitu Allah kita, sudah memutuskan barang siapa berdosa, dia akan dihukum. Tetapi Allah menyediakan jalan keluar dari ini semua karena Ia mengasihi kita semua. Ia begitu mengasihi manusia. Itu sebabnya Dia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, saudara bisa membukanya. Mazmur pasal 51 ayat 7 dituliskan di sana. Bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari sejak dalam kandungan, begitu benih itu sudah ada, kita ini sudah dinyatakan bersalah, berdosa. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu bertobat? Dalam Yeskiel 33 ayat 11, kalau kita tidak bertobat, tidak ada pengampunan, dan tentunya kita akan tetap menjadi orang yang berdosa. Dalam Yeskiel pasal 33 ayat 11 dikatakan di sana, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Itu sebabnya barang siapa yang bertobat, ia akan mendapatkan pengampunan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Anda pernah mengalami jamahan Roh Kudus yang membuat Anda merasakan penyesalan yang mendalam atas semua dosa dan pelanggaran Anda? Saudara, tanda-tanda secara fisik daripada kelahiran baru itu dapat dilihat. Ketika seseorang mengalami itu, dia begitu bersuka cita dalam hidupnya. Pada waktu pertama kali saya mengalami itu, hati ini begitu plong, begitu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kerinduan di dalam hati saya pada waktu itu adalah inginnya ke gereja terus. Pengennya ketemu dengan teman-teman di gereja. Dan selalu pengen membaca firman Tuhan. Tiap malam saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali setelah habis doa pun, mata ini tidak bisa tertidur langsung dan membayangkan hal-hal yang indah daripada Tuhan. Dan kemudian pagi hari bangun dan mengucap syukur untuk segala yang baik. Belum pernah saya bisa melakukan hal itu, dan belum pernah hati saya itu begitu bergirang akan hal itu semua. Tetapi sebelum saya mengalami itu, saya mengalami sesuatu hal yang membuat hati saya berubah.
ada jamahan Roh Kudus yang membuat saya bisa menyadari bahwa begitu jeleknya hidup saya, begitu buruknya hidup saya, karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Saya bisa menyadari betapa jahatnya hidup saya ini. Meskipun kejahatan saya bukanlah kejahatan yang seperti kejahatan membunuh atau apapun. Tetapi ketika kita menyadari akan dosa kita, kita tahu bahwa kita ini seperti sampah yang tidak berguna. Tetapi Tuhan mengangkat hidup kita. Tuhan mengangkat hidup saya. Pada waktu Roh Kudus menjamah hati saya benar-benar hancur dan menyadari betapa saya ini orang yang sangat tidak berarti. Tanpa Tuhan, hidup kita ini tidak ada artinya. Tanpa kasih karunia daripada Tuhan Yesus, hidup kita ini tidak ada artinya. Jadi mari saksikan. Mungkin di antara saudara-saudara yang hadir, saudara bisa menyaksikan apa yang saudara alami ketika Roh Kudus menjamahmu pertama kali. Apa yang dirasakan oleh hatimu. Yohanes pasal 16 ayat 7-8 di sana dituliskan bahwa yang bisa menginsafkan kita itu adalah Roh Kudus. Tugasnya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Bersyukurlah kita yang dijamah oleh Roh Kudus. Itulah anugerah, itulah yang disebut grace, kasih karunia. Kita orang-orang yang beruntung karena kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Jangan lepaskan kasih karunia itu. Dan jangan anggap remeh kasih karunia itu. Jangan kita berpikir bahwa sekali kita dapatkan kasih karunia ini, kita udah menjadi orang yang selamat dan kemudian kita bisa berbuat dosa lagi. Saudara, kalau kita masih mau berbuat dosa lagi, berarti pertobatan kita belum tuntas. Berarti kita masih mau kembali kepada kehidupan lama. Jangan membuat sia-sia apa yang dilakukan oleh Roh Kudus yang sudah pernah menjamah hidup kita. Hidup kita harus berubah. Memang kita tidak langsung menjadi sempurna. Hidup kita itu melewati sebuah perjalanan. Tetapi hendaklah perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang menuju kepada Tuhan, bukan menuju kepada kebinasaan. Biarlah pertumbuhan hidup kita itu pertumbuhan mengarah kepada Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah menyaksikan introduksinya. Salah satu tujuannya adalah supaya kita ini mencapai kedewasaan penuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Hidup kita itu harus mengarah kepada Kristus, bukan mengarah kepada kematian. Oleh sebab itu periksa hidup kita dengan sungguh-sungguh dan kita mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Roh Kudus atas hidup kita. Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah Anda pernah mengakui dengan hati dan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan atas hidup pribadi Anda? Tadi saya sudah sampaikan akan hal ini. Kalau engkau belum pernah mengakui hal ini, ada gembala kul yang bisa menuntun saudara. Akuilah di hadapan Tuhan dan akuilah di hadapan sesama. Ada saksi yang mendengarkan, yang menyaksikan itu semua. Dan pengakuan Anda yang keluar dari hati itu akan ditampung oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan itu semua. Sehingga Tuhan katakan, barang siapa yang percaya di dalam hatinya, ia akan dibenarkan. Dan barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, ia diselamatkan. Dan setelah kita bertobat dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, langkah berikutnya adalah dibaptis. Saudara, jangan meremehkan baptisan. Baptisan itu penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia datang melayani manusia di bumi, dia memberi diri dibaptis sebelum dia melanjutkan pelayanan-pelayanannya. Hal yang pertama dia lakukan itu adalah memberi dirinya dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis pada waktu usianya sudah dewasa. Bukan bayi, bukan anak-anak. Tetapi dia sudah umur dewasa sehingga dia tahu artinya pertobatan. Meskipun dia tidak membutuhkan pertobatan itu karena dia tidak melakukan dosa. Tetapi dia lakukan itu untuk memberi teladan kepada kita semua. Supaya kita tahu bahwa baptisan itu sangat penting buat kita. Kenapa? Karena itu adalah langkah iman.
Kalau memang kau percaya, tentu engkau memberi dirimu dibaptis. Seperti sebuah perjanjian, dua orang yang melakukan perjanjian, mereka harus menandatangani perjanjian itu secara tertulis di atas kertas. Dan perjanjian itu ditandatangani di atas meterai. Baptisan itu seperti sebuah meterai yang meneguhkan iman kita. Baptisan itu memang sebuah tanda, sebuah lambang. Tetapi dia penting karena itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Pentingnya baptisan pertama adalah sebagai tanda pertobatan dan langkah iman oleh karena mendengar Injil Kristus. Timbul iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan oleh zaman Roh Kudus kita mengaku dosa dan menyembah Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan iman kita untuk dibaptis. Jadi saudara-saudara yang belum dibaptis, kapan mau dibaptis? Penting sekali untuk dibaptis. Jangan tunda-tunda selagi ada waktu. Kesempatan hidup di dunia ini tidak banyak. Sangat singkat. Berapa umur kita tidak ada yang tahu. Jangan sampai ketika waktu itu sudah habis, semua sudah terlambat. Sebelum terlambat, ambil keputusan yang tepat sesuai dengan imanmu. Hal yang kedua, betapa pentingnya baptisan itu adalah unsur pembentukan kehidupan itu adalah tanah, air, firman Allah, dan Roh Kudus. Pada waktu penciptaan itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang dipenuhi dengan cairan, dengan air. Pada waktu Tuhan menciptakan, Tuhan itu mengambil tanah. Kemudian Tuhan membentuk manusia itu. Saudara, air itu sangat penting dalam hidup kita. 70% tubuh kita ini berisi cairan. Cairan itulah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bergerak dan kita bisa berdiri. Dan Roh Kudus itu juga sering dilambangkan dengan air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Orang bisa berpuasa lama, mungkin 40 bahkan 2 bulan tidak makan. Tetapi kalau tidak minum, itu sangat sulit. Di Alkitab itu hanya ada satu orang yang pernah puasa 40 hari tanpa makan, tanpa minum, yaitu Musa. Tuhan Yesus tidak disebutkan dia tidak minum, tetapi dia tidak makan, iya. Saudara, 40 hari tanpa air minum itu bukan hal yang mudah. Ketika kita tidak minum air, itu membuat tubuh kita itu rentan untuk kena penyakit. Air sangat penting, itu sebabnya sebuah kehidupan itu dilambangkan, kelahiran baru itu dilambangkan lewat baptisan. Menandakan bahwa kita dilahirkan kembali, sesuatu yang baru kembali. Air melambangkan firman Allah juga. Bukankah kita percaya kepada Tuhan Yesus karena ada firman yang kita dengarkan? Oleh sebab itu, kita perlu dibaptis oleh air. Hal yang ketiga, betapa pentingnya baptisan itu adalah Yesus Kristus sendiri memberikan teladan dalam hidupnya. Dia memberi dirinya untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat hal itu, Yohanes mencegah dan mengatakan, "Saya yang harusnya dibaptis, Tuhan, bukan engkau." Tetapi Tuhan katakan apa? Tidak demikian. Biarlah hal ini terjadi supaya digenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kita melakukan baptisan itu, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dan yang keempat adalah sebagai deklarasi menjalani kehidupan yang baru, menjadi manusia baru. Di dalam Roma pasal 6, dari ayat 1 saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tadi saya sudah sampaikan.
Sekali-kali tidak dikatakan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, baptisan itu adalah deklarasi bahwa kita ini sudah mati terhadap dosa-dosa kita. Semua manusia lama kita dikuburkan. Semuanya sudah mati karena Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua. Dan sebagaimana Kristus bangkit dari kematian itu, demikian juga kita dibaptis. Setelah dibaptis kita dibangkitkan untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Jadi barang siapa yang sudah mengalami kelahiran baru, dia menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan berbahagialah kita yang sudah menjadi manusia baru. Hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita sudah berbeda. Karena kita sudah dibersihkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Haleluya. Dan setelah kita mengalami kelahiran baru, maka kita perlu menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita menghadapi hari esok ini dengan sungguh-sungguh. Memulai segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan lama. Jangan seperti orang Israel. Ketika mereka sudah ditebus, mereka dikeluarkan dari Mesir sebagai budak. Mereka diperbudak dengan begitu beratnya hidup mereka itu. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, mereka punya kecenderungan ingin kembali ke Mesir. Padahal mereka disunat. Saudara, kita ini perlu sunat hati. Baptisan itu adalah lambang daripada sunat hati. Kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Kelahiran baru membuat kita menjadi manusia baru. Oleh sebab itu saudara-saudara, semua kehidupan perjalanan rohani kita itu dimulai dari kelahiran baru. Mari kita periksa apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami yang namanya kelahiran baru atau belum. Atau jangan-jangan selama ini kita menyatakan diri kita ini jadi orang Kristen karena orang tua kita Kristen, karena KTP kita Kristen. Kekristenan itu tidak mempengaruhi kita selamat atau tidak. Itu adalah sebuah julukan bagi mereka sebagai pengikut Kristus. Tetapi keselamatan kita itu ditentukan dengan sungguh-sungguh lewat iman kita. Kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menentukan keselamatan kita. Dan karena kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mau mengikuti Dia, kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Sehingga ketika kita jalani itu, maka kita disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Saudara-saudara, mari jalani hidupmu dengan sungguh-sungguh. Pertama harus dimulai dari kelahiran baru, baru kita bisa selanjutnya berbicara tentang pertumbuhan rohani. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu harus ada aplikasi yang harus kita lakukan. Pertama itu, kita perlu membaca firman Tuhan. Seorang bayi yang baru lahir tentu dia harus menerima asupan makanan. Asupan makanan itu adalah susu. Air susu ibu itu sangat menyehatkan bayi. Setiap daripada kita harus makan dan minum dari makanan rohani, minuman rohani. Kalau engkau sudah lahir baru, engkau tidak mau baca firman Tuhan, kau tidak akan mengalami pertumbuhan. Lambat laun pasti saudara akan mengalami namanya kematian kembali. Jangan sampai kita ini sudah lahir tetapi kemudian kita mati kembali. Mari kita baca firman Tuhan karena itu adalah makanan rohani buat kita. Itu sangat penting buat kita.
itulah yang memberikan pertumbuhan dalam hidup kita. Nah, pada waktu berikutnya ini nanti Gembala Kul akan membahas bersama-sama dengan saudara bagaimana mengaplikasikan pembacaan firman Tuhan secara teratur. Saya sampai hari ini masih teratur membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu memberi makanan bagi roh saya supaya bisa kuat bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, aplikasi yang berikutnya adalah bagi anggota KUL yang belum dibaptis, segeralah mengambil keputusan untuk dibaptis. Jangan tunda-tunda lagi. Dan yang ketiga, hambatan terbesar bagi seseorang untuk mengalami pertumbuhan iman adalah hati yang dipenuhi kebencian dan dendam. Saudara, Tuhan katakan kalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Relakan hatimu, biarlah dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang begitu besar, yang pencipta segala sesuatunya, dia rela datang ke dunia, dia bahkan lahir di kandang domba dalam keadaan yang hina, hanya untuk supaya kita yang hina ini boleh diubahkan hidupnya sehingga kita beroleh kehormatan kembali. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa ini bisa dibebaskan. Ia yang menjadi raja datang dalam keadaan hina dan dia dipersalahkan sementara dia tidak melakukan kesalahan apapun, supaya kita yang bersalah ini boleh diampuni. Saudara, jangan sampai kita menutup kasih karunia daripada Tuhan atas hidup kita hanya karena kita tidak mau mengampuni saudara kita. Ganjalan apa yang ada di dalam hatimu, lepaskan itu semua. Berikan pengampunan, datangi orang yang membuat engkau kecewa, ampuni dia. Sebut namanya dalam doamu. Lepaskan pengampunan, maka engkau juga akan menjadi orang yang merdeka. Dan dia juga yang engkau ampuni akan menjadi orang yang merdeka. Dan kalau dia bertobat, engkau sudah mempersembahkan satu jiwa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah pemuritan pada hari ini akan membuka lembaran baru dalam hidupmu. Engkau yang belum pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti bimbingan dari Gembala Kul, supaya engkau hari ini hidupmu berubah, engkau menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mengikuti KUL. Tetaplah setia supaya engkau tetap bertumbuh terus dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam KTM.